dapat menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Setuju? Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, DPR RI dan pemerintah menyepakati rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN agar dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR. Dalam revisi Undang-Undang tentang BUMN ini terdapat 84 pasal yang diubah dengan 11 pokok pikiran. DPR RI dan pemerintah menyepakati rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN agar dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI bersama Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri PNRB Rini Widiantini, dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto. Dalam revisi undang-undang tentang BUMN tersebut terdapat 84 pasal yang diubah dengan 11 pokok pikiran. Salah satu poin yang disepakati yakni perubahan nomenklatur Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN. Dalam perubahan ini juga melarang Menteri dan Wakil Menteri merangkap jabatan sebagai direksi dan komisaris BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Telah menyampaikan pendapat akhir mini fraksinya. Setelah kita mendengarkan pendapat akhir mini fraksi-fraksi, dapat kita simpulkan bahwa ke-8 fraksi di Komisi 6 DPR RI telah dapat menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Setuju? Terima kasih. Perubahan status Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjadi BP BUMN ini diharapkan memperkuat tata kelola perusahaan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan Aidi Akjeno. Mewakili Presiden Prabowo Subianto, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas memastikan pemerintah setuju rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN disahkan menjadi undang-undang di rapat paripurna DPR RI. Dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI, Supratman Andi Aktas menyampaikan 5 pandangan mini pemerintah terkait perubahan Undang-Undang BUMN. Di antaranya Dewan Komisaris, Direksi hingga Pegawai BPI Danantara dan Badan Usaha Milik Negara merupakan penyelenggara negara. Serta BUMN juga bisa diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Supratman juga menegaskan kedudukan BUMN sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengelola hajat hidup orang banyak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan status Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjadi BP BUMN diharapkan memperkuat tata kelola perusahaan negara. Dan setelah mempertimbangkan pendapat mini fraksi-fraksi, izinkan kami mewakili Presiden dalam rapat yang terhormat ini menyepakati rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara untuk dilanjutkan ke tahap pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan. Dalam revisi Undang-Undang tentang BUMN terdapat 84 pasal yang diubah dengan 11 pokok pikiran. 11 poin pokok pikiran atau perubahan dalam revisi Undang-Undang BUMN salah satunya adalah larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi, komisaris dan Dewan Pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. DPR RI dan pemerintah menyepakati rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN agar dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR. Dalam revisi undang-undang tentang BUMN tersebut terdapat 84 pasal yang diubah dengan 11 pokok pikiran. 11 poin-poin pokok perubahan dalam revisi Undang-Undang BUMN meliputi pengaturan terkait lembaga yang menjalankan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN. Menambah kewenangan peran BP BUMN dalam mengoptimalisasi peran BUMN. Pengaturan dividen seri A Dwi Warna dikelola langsung BP BUMN
atas persetujuan Presiden. Larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. Menghapus ketentuan anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas bukan merupakan penyelenggara negara. Kesetaraan gender bagi karyawan BUMN yang menduduki jabatan direksi, komisaris, dan jabatan manajerial di BUMN. Perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan holding internasional, holding investasi, atau pihak ketiga yang diatur dalam peraturan pemerintah. Mengatur pengucilan pengusahaan BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dari BP BUMN. Pengaturan kewenangan pemisahan keuangan BUMN oleh BPK, pengaturan mekanisme pengalian dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN. Pengaturan jangka waktu rangkap jabatan menteri atau wakil menteri sebagai organ BUMN sejak putusan MK diucapkan, secara pengaturan substansi lainnya. Tim Liputan IDX Channel. Direktur Next Indonesia Center, Heri Gunawan berharap perubahan Undang-Undang BUMN terkait perubahan status Kementerian BUMN diturunkan menjadi Badan Penyelenggara BUMN tidak dilebur dengan BPI dan Antara. Pasalnya kedua lembaga atau badan tersebut memiliki karakter yang berbeda. Menurut Heri Gunawan, jika peleburan dua lembaga tersebut terjadi, maka akan memperlambat jalannya operasional BUMN. Hal ini dikarenakan dalam mengambil keputusan korporasi diyakini akan lama diambil. Pemerintah juga diminta mulai menghentikan keterlibatannya pada BPI dan Antara atau BUMN karena secara kelembagaan merupakan lembaga private. Hal ini dapat menghindari kecemburuan dari para pelaku usaha lainnya yang notabene mengharapkan adanya insentif atau suntikan dana dari pemerintah. Badan penyelenggara BUMN serta BPI dan Antara itu tidak boleh dilebur. Sebaiknya jangan disatukan. Karena tadi karakternya sudah berbeda. Nanti ujung-ujungnya adalah BUMN akan berjalan lama dalam mengambil keputusan korporasi. Kemudian buat pembagian wewenang, tugas, dan fungsi antara BP BUMN dengan BPI dengan Antara yang menjadi firewall, dan itu harus tegas. Sebagai contoh, BP BUMN cukup mengurusi BUMN yang berbadan hukum, misalnya BLU atau yang sejenisnya. Tapi BPI dan Antara itu yang mengurusi BUMN. Ya, revisi UU BUMN ini menjadi langkah penting ya, mengingat ada 84 pasal dan juga 11 pokok pikiran yang akan diubah. Dan tentunya kita sebagai publik juga perlu ya untuk mencermati revisinya, isi revisinya nanti apa saja. Semoga saja bisa membuat kinerja BUMN menjadi lebih baik dan juga profesionalismenya makin bertambah ya. Jangan sampai dengan adanya revisi ini membuka celah untuk intervensi dari politik dan juga merugikan hal-hal yang merugikan negara ya, begitu. Ya, kita harapkan juga revisi ini bisa jelas begitu ya, agar kemudian nanti transisi terutama dari Kementerian BUMN ke BP BUMN meskipun terlihat hanya nomenklaturnya saja yang diganti, tapi pasti ada fungsi turunan-turunan lainnya juga harus disesuaikan sehingga transisinya bisa berjalan dengan lancar, smooth, dan tentunya tujuan utama dalam optimalisasi BUMN bisa tercapai dengan berbagai strategi dan juga upaya, salah satunya melalui revisi Undang-Undang BUMN. Baik, kita bergeser ke informasi lainnya. Pemirsa, SKK Migas mencatat realisasi investasi hulu migas Indonesia mencapai 9,38 miliar dolar Amerika hingga Agustus 2025. Ya, adapun target investasi hulu migas sepanjang 2025 ditetapkan hingga 16,9 miliar dolar Amerika. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mencatat realisasi investasi hulu migas Indonesia mencapai 9,38 miliar dolar Amerika hingga Agustus 2025. Kepala SKK Migas Joko Siswanto mengatakan target investasi hulu migas sepanjang 2025 ditetapkan sebesar 16,5 miliar hingga 16,9 miliar dolar Amerika meliputi biaya modal, biaya operasional, eksplorasi dan produksi. Target kita di 2025 adalah 16,5 sampai 16,9 miliar US dollar. Kemudian sampai dengan Agustus sudah mencapai sekitar 8,9 miliar US dollar. Khusus realisasi investasi untuk kegiatan eksplorasi, Joko menyebutkan realisasinya mencapai 500 juta dolar Amerika atau sekitar 8,3 triliun rupiah. Baru mencapai sekitar 33% dari target sepanjang tahun ini sebesar 1,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 24,4 triliun rupiah. Tim Liputan IDX Channel.